Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Haskell Dinis Vega Telmaya, Haskell Dinis. Halo Kardes dimanapun Anda berada. Di video kali ini SNDZC akan mengulas serial drama Turki untuk episode selanjutnya. Namun sebelum lanjut, jangan lupa tekan tombol subscribe, aktifkan lonceng notifikasinya dan sukai video ini. Ayah Nikola gagal usahanya untuk menyerang suku Kaji. Vlatius ditangkap dan ditahan di penjara Kaji. Targun yang memata-matai ayah Nikola diharapkan untuk meracuni semua Bey di rapat Dewan Bey, tetapi sebaliknya dia mengkhianati ayah Nikola dan memberikan racun itu kepada Osman. Osman sebagai imbalan atas kesetiaannya menyelamatkan ayahnya dari cengkraman ayah Nikola. Episode ditutup dengan duka dan penguburan Ertugrul Gazi. Dan di makam Ertugrul Gazi, Osman menyapa ayahnya dan berdoa di atas kuburannya dan mengatakan bahwa dia akan membuat orang Turki dikenal di seluruh dunia. Dua pria, Petro dan Metin, bertemu Osman di kuburan. Mereka dari Aleppo datang berziarah untuk menunjukkan rasa hormat kepada Ertugrul. Osman mengirim mereka ke penginapan karavan di Sogut sebagai tamunya untuk beristirahat dari perjalanan. Mereka disambut di penginapan karavan oleh Idris, salah satu bey yang akan duduk di rapat dewan. Ketika para pria ditunjukkan kamar mereka, identitas asli mereka terungkap. Mereka bukanlah orang Turki, tetapi orang non-Muslim dan perkataan mereka kepada Osman adalah bohong. Dia adalah Idris yang merupakan nampak seorang Turki, tetapi sebenarnya dia adalah seorang Romawi. Dia diberi tugas untuk menyelamatkan Vlatius dari penjara. Sementara itu, tantangan pemimpin Kaji masih belum diputuskan. Safci, Dundar Bey, Gunduz, dan Osman adalah kandidatnya. Ertugrul Gazi pergi sebelum dia sempat menyebut nama penggantinya. Kecemburuan dan dominasi di antara Safci dan Dundar Bey seperti penyakit. Bahkan istri mereka menantang satu sama lain untuk haknya menjadi kepala wanita suku. Dundar Bey telah memberikan 3 emas untuk pemilihnya di pemungutan suara tersebut. Dia sepenuhnya berharap untuk menjadi Bey of the Kayi berikutnya. Osman sadar apa yang telah Dundar Bey lakukan. Dundar Bey mengharapkan Safci untuk memilih dirinya tergantung pada perhitungan suara, dan Safci mengharapkan Dundar Bey untuk memilih dia jika suara harus berjalan sesuai keinginannya. Pasukan yang dipercaya tanpa celah adalah Bamsi Bey. Bamsi Bey diberi tugas oleh Ertugrul untuk melindungi dan merawat relik suci yang dikumpulkan oleh para leluhurnya. Ini merupakan kehormatan bagi Bamsi Bey yang lokasinya hanya diketahui olehnya. Peninggalan itu harus diserahkan kepada ahli waris pilihannya. Dia mengambil pedang. Pedang tersebut merupakan pedang Sulaiman Shah untuk diberikan kepada ahli waris yang sah. Rapat Dewan Bey siap dimulai. Bamsi Bey adalah yang tertua dan memimpin pertemuan tanpa kehadiran Ertugrul. Dia memberikan nama ketiga putra Ertugrul dan Dundar Bey sebagai kandidat. Setiap kandidat memiliki kesempatan untuk memberikan orasi pada pertemuan tersebut dan memberikan suara mereka. Dundar Bey memilih dirinya sendiri, Gunduz memilih Osman, dan Osman memilih dirinya sendiri. Bamsi Bey juga memilih Osman. Suara Bey lainnya dihitung, mereka bahkan 5 untuk Dundar Bey dan 5 untuk Osman. Suara terakhir dari Safci. Dia belum memberikan 1 suara dan 1 apapun. Safci Bey tidak akan memilih Dundar Bey setelah mengetahui bahwa dia memberikan emas kepada Bey untuk memilih dirinya. Meskipun Safci sangat ingin menjadi Bey of the Kayi, dia tidak punya pilihan selain memilih Osman. Jadi pemimpin Kayi yang baru adalah Osman Bey. Jelas bagi Osman bahwa pengkhianatan sedang terjadi dengan Dundar Bey. Dia telah membayar emas untuk membeli suara, sedang di mata Osman telah disepakati. Sebagai pemimpin sejati, Osman memberitahu dewan bahwa pemimpin Kayi harus jujur dan dapat dipercaya.
Dia bersumpah dia akan membangun negara untuk Kayi dan akan menaklukkan banyak kota atas nama mereka, dan dia percaya bahwa dia adalah pilihan yang sempurna untuk memimpin Kayi dan pewaris yang layak, tetapi pemungutan suara harus jujur. Osman meminta mereka memilih sekali lagi untuk memastikan bahwa pemilihan itu jujur. Suara kedua bulat untuk Osman Bey dan Osman menjadi pemimpin. Dia menang dengan jujur. Dundar Bey pergi meninggalkan ruangan setelah kalah. Dia adalah pecundang yang sakit. Sebagai pemimpin Kayi, Osman membebaskan Dundar Bey dari tugasnya. Osman menoleh kepada Safci dan mengatakan bahwa Safci telah melawannya di setiap kesempatan. Safci membiarkan Sogut terbakar. Safci menentang penyerangan kastil Kulusaisar, pernah ditangkap, dan pada setiap pertempuran Safci tidak pernah berada di sana untuk membela Kayi atau memberikan dukungan apapun kepada Osman. Osman menghukum dia dengan membebas tugaskan dia sebagai pemimpin pasukan. Safci menerima hukumannya dan meninggalkan suku bersama Dundar Bey. Abdurrahman Ghazi berjalan keluar ke tangga tenda dewan dan mengatakan kepada orang-orang bahwa Bey telah dipilih dan itu adalah putra Ertugrul Osman Bey. Bamsi Bey diberikan wasiat yang ditulis oleh Ertugrul dan diberikan kepada Abdurrahman Ghazi sebelum kematiannya. Dalam wasiat ini, Ertugrul Bey menominasikan Osman menjadi Bey of the Kayi. Meskipun dokumen ini dapat digunakan sebagai pengganti pemungutan suara dewan. Ertugrul meminta temannya untuk mengizinkan pemungutan suara dilanjutkan untuk melihat apakah keluarga Bey bersedia memberikan suara mereka kepada Osman. Ertugrul meminta Abdurrahman Ghazi hanya untuk menggunakannya jika perlu. Bamsi Bey akan menempatkan dengan relik lain yang dipegangnya. Selcan dan Balahatun senang bahwa Osman dipilih sebagai Bey. Tetapi Targun merayakan kemenangan Osman secara berbeda. Dia menunjukkan Bala bahwa dia memperhatikan suaminya. Dua pria dari Aleppo, Petro dan Metin, tiba di kastil Inegol dan muncul di hadapan Ayah Nikola. Mereka membawakan pesan dari Paus yang meminta Ayah Nikola untuk menyenyapkan Osman. Paus ingin mereka untuk menyelamatkan nyawa Plautius dari Kayi. Ayah Nikola memberitahu mereka bahwa dia akan mempertimbangkan keinginan Paus jika mereka mengeluarkan Plautius dari penjara suku. Ayah Nikola percaya bahwa kedua pria itu mengincar hadiah yang jauh lebih besar daripada Osman. Dia memberitahu Helen bahwa dia akan mencari tahu. Malam itu ada perayaan besar di Kayi. Osman secara resmi ditahbiskan oleh suku sebagai pemimpin mereka yang dibentuk oleh tradisi. Bertindak dengan pikiran, berjalan dengan hati, berjalan agar tradisi dapat berjalan dan negara tetap hidup. Osman mengendarai melalui suku dengan sorak-sorai, "Hidup Osman Bey," terngiang di telinganya. Osman diberi 3 hadiah, salah satunya adalah Al-Quran dan yang lainnya adalah pedang ayahnya yang diberikan kepadanya oleh Sulaiman Shah. Tangan Osman memegang gagah, pegang merasakan kekuatan hadir dalam dirinya. Bendera Kayi adalah hadiah terakhir yang diminta untuk dibawa bersamanya dalam perjalanannya menciptakan negara bagi rakyatnya. Dia berbicara kepada suku dan memberitahu mereka bahwa mereka harus memiliki kesabaran dan kerja keras agar mereka dapat mencapai impian menjadi sebuah negara. Bala sangat bangga melihat suaminya mengambil tempat yang seharusnya. Dia bergabung dengannya dalam pujiannya kepada Tuhan. Suku Ahis mulai melantunkan berkah atas Osman dengan doa-doa yang dipanjatkan. Meskipun tidak semua orang senang dengan hasilnya, Dundar Bey marah karena Safci tidak memilihnya. Dia telah dilucuti dan dipermalukan. Dia bersumpah untuk membalas dendam. Dalam tenda, Osman dan Bala merayakan mimpi mereka berdua yang menjadi kenyataan. Osman sambil memeluk Bala, dia mengatakan dia sekarang adalah istri Bey of the Kayi. Bala diharapkan bisa untuk memimpin para wanita dalam suku. Bala mengatakan dirinya memiliki pekerjaan besar di depan Osman, dan dia juga harus mengendalikan Hazal Hatun dan Lena. Bala mengatakan kepada Osman tidak mengkhawatirkan dirinya dan dia akan meminta bantuan dan kebijaksanaan dari Selcan Hatun.
Targun dan ayahnya meminta bertemu dengan Osman. Mereka diantar ke tendanya dan Bala ada di sana, dan begitu juga Selcan Hatun. Ayah Targun adalah bey dari Kuman Turki dan telah mendengar bahwa putrinya akan menikah bersama dengan Osman. Osman tidak menolak Targun sebagai istrinya, bahkan ketika dia meminta untuk menjadi seorang muslim. Osman meminta mereka membahas masalah ini lebih lanjut nanti. Bala tidak menyukai Targun. Dia sepertinya tidak bisa mempercayainya. Ada rasa tidak suka di antara kedua wanita itu. Situasi ini rumit dan Osman membutuhkan waktu untuk memutuskan apa yang harus dilakukan. Targun memberitahu ayahnya bahwa dia bertekad untuk menjadi istri Osman Bey, dan jauh di lubuk hatinya kecemburuannya terhadap Bala mulai lepas kendali. Sementara itu, Safci telah kehilangan tanggung jawab memimpin pasukan. Meski marah dan tidak bahagia, Safci menunjukkan kegembiraannya saat bertemu dengan putranya Bayhoka yang telah lama berpisah dengannya. Osman meminta pertemuan dengan pasukan yang paling terpercaya. Dia mereka posisi kepercayaan dalam suku. Dia memberikan tugas sebagai pemimpin pasukan kepada Goktuk karena dia memiliki pengetahuan tentang seorang pejuang. Boran akan menjadi tangan kanan Osman. Boran Alp akan pergi kemanapun Osman pergi dan akan menjadi satu-satunya yang mengetahui semua rahasianya. Osman telah memperhatikan bahwa Dundar Bey dan Safci tidak hadir dalam perayaan apapun. Dia menentangnya. Osman memerintahkan Boran dan Goktuk untuk mengawasi mereka berdua. Osman memberi perintah agar Platius dieksekusi pada hari berikutnya. Dia berjanji bahwa ayah Nikola akan memiliki nasib yang sama. Osman tidak tahu bahwa pada saat yang sama Platius keluar dari tenda penjara setelah Idris memberikan senjata di makanannya. Platius menyamar sebagai orang Turki dan melarikan diri dari penjara. Malam itu di Kastil Inegol, ayah Nikola dan utusan baru dari Paus memutuskan cara untuk menghabisi Osman. Senja malam hari, Bamsi Bey memberitahu Osman bahwa dia punya rahasia. Rahasia ini telah berada di bawah perlindungannya selama bertahun-tahun, dan itu adalah tugas yang diberikan kepadanya oleh Ertugrul Gazi. Bamsi Bey mengatakan kepada Osman bahwa dia adalah satu-satunya yang dapat melihat rahasianya. Dia meminta Osman untuk datang ke guanya di pagi hari dan melihat relik suci yang telah diturunkan dari satu bey ke bey yang lainnya selama beberapa generasi. Dan baiklah sahabat, itulah tadi serial drama Turki Kurulus Osman yang akan tayang untuk episode selanjutnya. Jadi jangan lupa untuk selalu saksikan serial ini hanya di televisi kesayangan kita di Net TV. Dan SNDCC pamit, namun sebelum itu tekan tombol subscribe, aktifkan lonceng notifikasinya dan sukai video ini. Baiklah, terima kasih atas segala perhatian Anda. SNDCC pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you soon and bye-bye.